Oke, selamat datang di podcast Mata Persib, podcast yang akan membahas Persib secara lebih menukik review match antara PSIS Semarang melawan Persib Bandung dengan skor 0-1 yang dimenangkan oleh Persib Bandung dalam lanjutan BRI Liga 1 pekan ke-22. Ya, ini adalah 3 poin yang mahal, 3 poin yang berat gitu ya, karena memang Persib meraihnya hanya dengan 10 pemain setelah Matteo Kocijan mendapatkan kartu merah di babak pertama. Kartu merah yang menyebalkan, kartu merah yang tidak perlu, yang membuat akhirnya kita yang mungkin bisa menambah keunggulan menjadi harus deg-degan sampai peluit akhir berbunyi gitu ya. Ini Matteo Kocijan memang langsung menuai kritikan juga after match gitu. Oke. Dan dengan hasil ini, alhamdulillah di pekan 22 ini Persib masih memuncaki klasemen, dan tentunya alhamdulillah juga karena pesaing-pesaingnya di bawah juga meraih kekalahan gitu, baik itu dari Persija maupun Persebaya yang sebelumnya ada di dekat Persib. Nah, tapi ada Dewa United yang menyalip mereka di posisi runner up, di posisi kedua gitu. Jadi Persib saat ini poinnya 49, berjarak 9 poin dengan Dewa United dan 10 poin dengan Persija Jakarta, lalu 11 poin dengan Persebaya. Dan di bawahnya lagi gitu, kalau mau disebutin ada Bali United di posisi kelima dengan jarak 12 poin. Jadi ini sudah menjadi jarak poin yang cukup nyaman lah ya, maksudnya. Jadi lumayan agak renggang. Terus ketika tim yang lain juga lagi off perform, kecuali Dewa nih, Dewa dalam 5 laga terakhir juga meraih kemenangan, dan mungkin Dewa juga sekarang sudah masuk ke title contender gitu ya, selain Persebaya dan Persija juga yang mencoba memburu dan merapat ke posisi pertama gitu, yang saat ini masih dihuni sama Persib Bandung ya. Mudah-mudahan Persib bisa selalu konsisten meskipun saat ini jarak poin sudah mulai nyaman, tapi jangan sampai kepleset gitu, karena secara matematis semua masih bisa terjadi. Persib kepleset, bahkan itu keplesetnya dengan hasil seri pun ini bisa kesusul gitu, apalagi apalagi Dewa saat ini benar-benar lagi 5 kemenangan berturut-turut, dan mungkin karena mereka mesinnya lagi panas juga, bukan tidak mungkin mereka bisa terus melanjutkan tren positifnya seperti itu. Oke, kita bahas dulu untuk pertandingan melawan PSIS seperti biasa, mulai dari lini ke lini dulu, dari line up dan dari persiapan pertandingan. Tapi sebelum dibahas lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel Mata Persib, di like dan di share juga konten-konten dari YouTube channel maupun media sosial di @matapersib. Jangan lupa di komen juga, ramein kolom diskusi, dan di follow sosial media @matapersib ya. Jangan lupa subscribe channel YouTube Mata Persib. Oke, kita pertandingan melawan PSIS mungkin di dalam 1 minggu jeda sebelum hari H ada beberapa berita yang sedikit mengkhawatirkan. Pertama adalah Tyrone Delpino yang dipastikan tidak bisa tampil karena sakit ya. Sepertinya memang ada masalah dengan kesehatannya, demam dan sebagainya. Lalu juga Edo juga yang cedera. Lalu siapa lagi yang kemarin? Bukan absen, yang bikin khawatirnya adalah akumulasi kartu kuning. Nick Kuipers, Gustavo Franca yang sedang dalam ancaman jika mendapatkan kartu kuning maka akan absen melawan Persija gitu di next match-nya. Ini selain tadi yang cedera, ini yang tentu bikin Boboto khawatir, termasuk Tyrone Delpino juga yang memang rawan akumulasi kartu kuning, tapi setelah dipastikan sakit berarti ya dia juga dipastikan untuk bisa tampil melawan Persija Jakarta seperti itu. Sehingga di line up Bojan melakukan beberapa rotasi di posisi kiper sendiri masih tetap dengan Kevin Mendoza, dan di back masih ada Nick Kuipers dan Gustavo Franca duet center backnya. Lalu di sisi kiri ini Zalnando yang bermain untuk menggantikan Edo yang dirotasi karena ada sedikit masalah yang mudah-mudahan tidak serius ya, mudah-mudahan hanya dirotasi saja. Lalu di sisi kanan tampil juga Kakang Rudianto juga yang masih solid. Persib by the way tampil dengan formasi 4-3-3 ya, tadi sudah disebutkan untuk jajaran backnya, dan jajaran lini tengahnya Robby Darwis kembali ditampilkan bersama Adam Alis dan Matteo Kocijan. Ini komposisi lini tengah saat
di pertengahan babak pertama melawan PSM Makassar ya. Saat Klok ditarik cedera, di situ Robby Darwis yang masuk. Nah, sementara untuk 3 di depannya ada Ciro Alves, ada Girvan Castaner yang akhirnya menjadi starting pertama dia melawan PSIS di musim ini. Sebelumnya selalu tampil sebagai subs, dan di sayap kanan ada Beckham Putra. Persib tampil dengan 4-3-3. Dengan komposisi di lini tengahnya, pembagian tugasnya kemarin yang terlihat adalah Matteo Kocijan yang tampil sebagai nomor 6 sebagai DM, dan Adam Alis serta Robby Darwis ini tampil lebih advance sebagai nomor 8 ya. Robby Darwis agak di kiri dan Adam Alis di kanan, seperti itu. Nah, Robby Darwis dan Adam Alis di sini memang bertugas untuk mengganggu progresi aliran bolanya PSIS Semarang, terutama dari lini tengah yang di situ ada Dewangga dan Diarra. Pergerakan Dewangga dan Diarra ini dibikin tidak nyaman dengan zonal markingnya Adam maupun Robby gitu. Mereka, terutama Robby Darwis ini kredit karena sangat aktif sekali untuk terus mengganggu dengan melakukan front pressing yang bikin PSIS nggak nyaman dan terpaksa harus mengalirkan bola itu selalu ke sisi sayap, terutama di sisinya Galih Freitas. Di awal-awal pertandingan babak pertama berjalan, PSIS sudah tahu bahwa jalur dari tengah ini ketutup, maka langsung kirim direct ball ke Galih Freitas yang memang menjadi poros utama dari serangannya PSIS Semarang. 5 menit pertandingan berjalan, Galih Freitas ini mendapatkan 2 peluang dan dua-duanya membentur tiang gawang gitu ya. Tiang kanan dan tiang kiri ini juga jarang sekali terjadi, unik dan apes banget gitu ya untuk Galih Freitas. Tetapi ini membuktikan kalau PSIS sangat mengandalkan Galih Freitas sebagai outlet serangan utama mereka gitu. Alih-alih mencoba kolektif build up dari bawah, mereka yang memberikan passing ke Galih Freitas saja, untuk kemudian Galih Freitas di situ melakukan manuver-manuver cut inside yang sebenarnya kita udah bisa tebak gerakannya gitu ya. Tetapi yang mungkin bagi pemain di lapangan gerakannya ini sangat cepat, sangat licin, dan memang nyaris selalu membahayakan. Nah, itu tadi dari fase penyerangan PSIS Semarang yang memang banyak dialirkan ke sayap, karena di lini tengah baik dari Robby Darwis, Adam Alis maupun Matteo Kocijan sebenarnya melakukan tugasnya dengan baik saat off the ball. Jadi Robby dan Adam tadi sangat aktif melakukan pressing, dan zonal marking dari jajaran pertahanan Persib ini juga selalu disiplin gitu ya. Lalu secara kerapatan, jarak antar lini tengah dan lini belakang Persib juga ini aktif untuk menjaga strukturnya supaya tidak terlalu lebar gitu. Karena ketika lebar, ya ini berbahaya, space-nya bisa dimanfaatkan oleh Galih Freitas maupun oleh Ridho Suhada juga di sayap kirinya PSIS untuk bisa tembus di area gelandang bertahan Persib, di situ yang ada Matteo Kocijan. Makanya Persib sangat fokus sekali dalam zonal markingnya gitu. Ketika bola masuk ke area-area tertentu, sepertinya barisan pertahanan Persib itu udah tahu bagaimana cara untuk menghentikan serangan tersebut gitu. Jadinya meskipun tadi Gali ada peluang untuk menembak dan kena tiang gawang pun, sebenarnya itu secara fase bertahan Persib sudah mengganggu Gali sedemikian rupa supaya dia nggak nyaman gitu untuk dia melakukan shooting. Cuman ya memang si Galinya ini kemarin jago aja, makanya tetap bisa mencari celah, tetap bisa mencari ruang untuk bisa menembakkan shoot yang akurat gitu ya. Nah, tapi selebihnya pemain-pemain PSIS ini memang sangat direpotkan oleh zonal markingnya pemain Persib yang membuat celah mereka untuk shooting, celah mereka untuk gocek-gocek juga banyak tertutup, dan kalau mikirnya agak kelamaan itu Persib sangat siap untuk menyergap bola gitu dari pemain-pemain PSIS. Nah, sayangnya memang di babak pertama ini ada blunder dari Matteo Kocijan. Momen pertama dia mendapatkan kartu kuning adalah ada duel dengan Ridho Suhada ya kalau nggak salah, duel yang memang tangannya dianggap sedikit ada iseng gitu ya, mungkin agak mencakar atau mencubit ke Ridho dan mendapatkan kartu kuning. Tidak lama kemudian Matteo Kocijan juga sempat dicek VAR atas pelanggarannya lagi, pelanggaran sliding yang sebenarnya berbahaya gitu. Kalau boleh menilai secara objektif, saya pribadi sih menganggap yang kuning itu harusnya tackle-nya Matteo ini gitu. Matteo yang tackle dari belakang agak telat dan membahayakan, ini yang harusnya mendapatkan kartu kuning.
ketimbang saat sebelumnya duel yang tangannya yaitu 50-50 ya, mungkin spontan saat duel, atau kita juga nggak tahu di situ jatuhnya lebih ke asumsi apa dia bener-bener nyakar atau bener-bener nyubit atau tangannya ini ada intensi untuk menyelakakan, itu masih sifatnya asumsi gitu. Nah tapi kalau yang tackle ini memang kemarin membahayakan dan layak diganjar kartu kuning sebenarnya. Tapi ya di sini mungkin wasit pun masih memberikan toleransi kepada Matteo ya. Kita juga merasa mungkin wasitnya juga salah memberikan kartu kuning di duel yang tadi, makanya ya udahlah yang ini masih ditoleransi. Tapi ketika yang kedua, di mana di situ Matteo Kocijan mati langkah oleh gocekan Rian Ardiansyah kalau nggak salah, yang bolanya itu kayak diputar lagi, terus Matteo-nya mati langkah, tapi di situ kakinya iseng untuk menjegal pemain PSIS itu, dan akhirnya ya wasit dengan tegas langsung mengeluarkan kartu kuning kedua dan Matteo Kocijan mandi lebih cepat di pertandingan malam kemarin. Nah ini memang sangat disayangkan. Matteo sebenarnya tampil oke-oke aja di babak pertama. Secara fungsi terutama saat off the ball dia juga oke. Intercept-interceptnya oke, menutup ruangnya, dan tadi secara sistem juga berjalan dengan baik zonal markingnya. Salah satunya juga ada kontribusi Kocijan di situ. Terus juga ada momen di mana Kocijan sempat gocek dribble melewati 2-3 pemain PSIS dan membantu penyerangan Persib, itu juga bagus gitu. Cuman ya sayang ini kenapa kemarin melakukan pelanggaran yang sangat-sangat tidak perlu, tidak ada urgentnya di situ gitu, tidak ada tensi pertandingan juga lagi biasa aja, Persib lagi fokus-fokusnya bertahan, tapi kenapa gitu ada godaannya ya untuk Persib Bandung gitu kemarin. Alhamdulillahnya memang kartu merah Kocijan ini terjadi setelah Persib unggul 1-0 lewat sundulan Nick Kuipers lewat corner kick yang dilesakkan sangat akurat, sangat tajam oleh Zalnando gitu ya. Corner in swing dari sisi kanan menggunakan kaki kiri mengincar far post tiang jauh, dan di situ ada Nick yang memang berhasil meloloskan diri dari marking pemain PSIS Semarang. 1-0 untuk Persib, dan kita mengakhiri babak pertama dengan 10 pemain dan dengan deg-degan tentunya. Seperti itu. Jadi kalau di babak pertama sendiri selain gol dari Nick Kuipers, untuk serangan Persib sebenarnya belum menghasilkan sesuatu yang membahayakan ya. Fase penyerangan Persib banyak bola dialirkan ke sisi sayap, terutama ke sisinya Ciro Alves gitu. Di situ seperti biasa Ciro melakukan manuver-manuver untuk cut inside dan menunggu Zalnando untuk naik, dan di sini Zalnando siap untuk mengirimkan crossing ke tengah. Tetapi Gervane Castaner belum mendapatkan bola yang yang enak untuk bisa dia finishing dengan sundulan. Nah kemarin juga sempat ada salah satu komentar dari followers yang bilang apakah Castaner ini memang tidak cocok untuk heading atau seperti apa, karena kelihatan beberapa kali momen ketika dia mau mencoba finishing dengan heading itu kok kurang nyaman. Nah sebenarnya kalau dari saya pribadi melihatnya ya belum tahu juga, belum tentu juga gitu, karena ini masih pertandingan pertama dan kita harus selalu ingat kalau fisiknya Castaner itu benar-benar belum prima 100% gitu. Jadi kalau ternyata dia kekurangannya memang heading, ya sudah gitu, gimana lagi. Tapi dia ada kelebihan di aspek yang lain. Tetapi kalau dinilai dari satu sampel pertandingan kemarin sih rasanya belum. Kayak memang dia dijaga ketat juga gitu, bisa sama si Ruksi, bahkan sama 2 pemain juga dijaga ketat dan pergerakannya terbatas. Tetapi terlepas dari itu, fungsi dia di off the ball sebagai striker pemantul ini sangat berjalan dengan baik. Holding bolanya bagus, kuat gitu, dan ini membuka ruang juga untuk pemain-pemain lain. Cuman sayangnya kemarin yang memang banyak aktif juga ketika dia memantulkan bola ini adalah Ciro Alves gitu. Beckham di sisi kanan lebih banyak track back gitu, karena fullbacknya PSIS Haikal berbeda dengan fullback yang di sebelah kanan. Haikal ini lebih banyak bantu overlap untuk bantu serangan, makanya Beckham juga jadi terpaksa untuk menjaga supaya sisi kanan Persib yang dijaga oleh Kakang Rudianto ini nggak kalah jumlah gitu. Makanya kenapa jadinya ketika Castaner mencoba memantulkan bola yang biasanya ada Tyrone, di sini ya hanya Ciro aja ya. Jadi kombinasi-kombinasi yang ditunjukkan itu adalah kombinasi antara Gervane Castaner dan Ciro Alves gitu.
Nah ini juga mirip dengan waktu Gervane gol melawan Arema, juga ada momen yang kayak gitu, dari Ciro bola dipantulin ke Gervane Castaner, dibalikin lagi ke Ciro. Kemarin ada sequence yang terjadi mirip dengan golnya Gervane saat lawan Arema, direpetisi lagi gitu sama mereka. Tapi sayang belum menghasilkan peluang yang bagus seperti itu. Nah, lanjut di babak kedua. Nah, di sini bisa dibilang adalah permainan Persib yang mungkin apa ya? Kalau teman-teman mau menilai kedisiplinan Persib, mental Persib yang bagus, ya ini salah satu sampel pertandingan yang bisa dipakai untuk menilai hal tersebut. Karena Persib tidak banyak bawa bola, itu artinya Persib fokus off the ball ya, fokus untuk menjaga struktur, untuk menjaga taktik atau game plan mereka tanpa memegang bola. Karena pasti bola ini didominasi oleh PSIS Semarang karena mereka juga unggul jumlah pemain. Nah, di babak kedua mereka Persib tampil dengan formasi 5-3-1 dengan Beckham yang tadi kan di babak pertama juga Beckham sebenarnya udah sering track back. Di babak kedua Beckham benar-benar lebih mundur lagi untuk bantu pertahanan sehingga beberapa kali terlihat strukturnya pertahanan Persib itu menjadi seperti 5 back tapi Beckham yang ada di back sayapnya. Itu beberapa kali terlihat seperti itu, dan di tengah menyisakan Robby Darwish, Adam Alis, dan Ciro Alves. Ciro Alves juga jadinya agak merapat ke tengah, nggak terlalu melebar lagi. Sisanya Gervane Castaner ada di depan untuk membantu di fase transisi counter attack gitu ya. Nah, di sini kerja keras banget Persib saat off the ball, harus benar-benar fokus. Zonal marking yang tadi di babak pertama sudah dilakukan solid, dilanjutkan lagi di sini tapi tanpa Matteo Kojijan gitu. Makanya kenapa kredit untuk Adam Alis dan Robby Darwish di sini sebagai jenderal di lini tengah kita yang staminanya nggak habis-habis, terutama Mas Adam. Mas Adam kemarin juga mendapatkan banyak sorotan positif gitu ya dari publik, bahwa dia sangat-sangat kemarin tuh tampil Spartan, daya jelajahnya ke sana kemari, motong bola, tackle bersih, berduel, dia agresif sekali gitu, bener-bener gak mau kalah, menunjukkan elite mentality yang sangat kuat gitu ya. Mas Adam ini balik dari kanan cover Robby, dia datang ke kiri untuk cover di sebelah kiri bantu Zalnando gitu, dan itu sangat kerasa determinasinya Mas Adam untuk mempertahankan kemenangan dan mempertahankan keunggulan Persib Bandung. Bukan hanya di fase bertahan, di fase penyerangan pun Adam Alis juga aktif untuk langsung quick counter, memberikan bola ke depan ke Gervane maupun ke Ciro Alves. Jadi Persib kalau dari fase penyerangan di babak kedua udah bener-bener kirim long ball aja langsung ke Ciro Alves, lalu di situ akan ada 2 pemain yang support sehingga total ya Persib rata-rata menyerang di counter attack itu dengan total 3 pemain saja gitu. Karena kalau lebih dari itu ya bisa berbahaya juga kalau di counter balik seperti itu. Nah, sama Adam Alis, Robby Darwish pun tidak kalah kerja keras kemarin. Walaupun memang secara bersih gitu ya, kadang Adam Alis yang lebih terlihat bersih dalam memotong bola, determinasinya kelihatan gitu. Nah, kalau Robby Darwish kemarin memang masih tampak gerasak-gerusuk tuh ya cuma pergerakannya, tapi secara fungsi dia sangat berjalan, sangat mengganggu pemain-pemain lain gitu. Saat passing ya mungkin Robby banyak salah-salahnya, ya nggak apa-apa, itu wajar. Secara stamina juga pasti capek gitu ya. Kalau Adam Alis tuh kemarin smooth gitu, passing-passingnya berhasil, stamina kayak nggak habis-habis gitu. Tapi bukan berarti Robby Darwish juga tampil jelek. Sama-sama kedua pemain ini kemarin patut diacungi jempol karena sangat menjaga lini tengah Persib gitu, supaya tetap aman zonal markingnya terutama ya. Itu aspek yang kemarin diamankan oleh mereka berdua, sehingga Persib tidak banyak kena shot on goal dari pemain-pemain PSIS gitu. Ada beberapa shot on goal yang terjadi, salah satunya dari Galli Freitas dari luar ya, dengan gaya yang hampir sama kayak di babak pertama, tapi bolanya juga lemah. Terus ada peluang yang Kevin Mendoza ya salah tangkap dari cornernya PSIS, tapi ya itu Persib itu responnya cepat untuk menutup shoot atau celah-celah menembak dari para pemain PSIS kemarin. Jadi secara struktur ini, meskipun ada kemelut, meskipun ada chaos yang terjadi, Persib selalu bisa fase
transisi bertahannya selalu bagus dan selalu tenang gitu. Jadi walaupun kita bermain dengan 10 pemain, malah kemarin kita yang mendapatkan peluang-peluang emas gitu yang mungkin secara XG cukup tinggi. Salah satunya ketika Bojan Hodak sudah memasukkan Rian Kurnia, David Da Silva, dan Hen-Hen Herdiana gitu. Ini Hen-Hen menggantikan Etam, yang tadi Etam juga banyak membantu pertahanan, akhirnya di sisi kanan jadi Hen-Hen, yang memang karakternya juga lebih bertahan. Lalu Rian Kurnia dan David Da Silva juga menggantikan Gavin Castaner dan Ciro Alves. Nah, sempat ada peluang yang terjadi lewat counter attack yang hanya dimanfaatkan oleh David dan Rian Kurnia gitu. David memberikan bola ke Rian Kurnia gocek dua pemain PSIS, cuman finishingnya ini yang belum klinis, yang berhasil diblok sama si Ruxi backnya PSIS. Selain peluang Rian Kurnia, David Da Silva juga beberapa kali memang berhasil menembus sendirian ke barisan pertahanan PSIS. Karena PSIS di babak kedua ini, terutama di menit 75-an ke atas, secara struktur hanya sudah tinggal menyisakan dua pemain aja di belakang, itu si Ruxi gitu ya, back asingnya, dan bolanya juga langsung diarahkan ke flank kanan. Jadi garis pertahanannya PSIS ini udah setengah lapang, bola diarahkan ke sayap, dari sayap untuk crossing. Untungnya memang di kotak penalti tidak ada pemain-pemain PSIS yang kalau bisa dibilang kalau musim lalu ada Carlos Fortes yang bisa memanfaatkannya dengan sundulan. Kalau kemarin tidak ada yang bisa memanfaatkan bola udara itu dengan baik. Meskipun udah masuk striker yang lainnya, Gustavo Mora, udah masuk Septian David Maulana juga. Tapi di sini Septian David Maulana pun kemarin bisa dibilang mati kutu karena yaitu dia susah untuk menembus mendapatkan ruang ke pertahanannya Persib karena zona markingnya Persib disiplin secara struktur dan rapat gitu ya. Jadinya pemain-pemain PSIS ini memanfaatkan banyak syuting dari luar kotak penalti seperti itu. Gali Varietas pun di babak kedua nggak bisa banyak menembus sampai ke kotak penalti karena ya itu udah ketutup peluangnya. Persib sampai menit ke 90 masih tampil solid, strukturnya juga masih bagus dan tidak ada tanda-tanda capek gitu ya. Makanya ini salut banget untuk mentalnya tim ini saat ini, meskipun bermain dengan 10 pemain, fokusnya kejaga, staminanya kejaga gitu. Adam Alis juga sampai pertandingan selesai benar-benar Spartan, tidak mengurangi sedikit pun determinasinya dari awal. Yang diganti mungkin hanya Robi yang memang udah kelelahan, wajar. Robi diganti sama Ahmad Agung di sini yang justru ya bikin makin pertahanan makin kokoh gitu, karena ya Ahmad Agung gitu. Ahmad Agung kita tahu karakternya tanpa kompromi di lini tengah. Kalau Robi masih bisa ada daya jelajah untuk tutup sana sini, kalau Ahmad Agung kan lebih banyak stay dan ya dia tidak mainnya ya tanpa kompromi itu tadi, langsung tackle, langsung duel, langsung bermain agresif, lebih fisikal lah, lini tengah menjadi lebih kuat saat Ahmad Agung. Dan di injury time juga masuk Papa Igbo untuk refresh di belakang gitu ya, menggantikan Zalnando. Dan ya Persib akhirnya bisa mempertahankan keunggulan 1-0 ini sampai menit akhir. Nah, jadinya 3 poin ini benar-benar berat gitu, kelihatan dari selebrasi pemain ketika peluit terakhir dibunyikan, semuanya lega, lepas beban gitu, langsung ya pasti ini sangat puas juga untuk pemain, dan kita pun penonton juga sangat-sangat lega karena dengan kartu merah masih bisa mendapatkan 3 poin dan ini adalah laga tandang. Seperti itu. Jadi salut untuk Bojan Hodak, salut untuk pemain-pemain di pertandingan kemarin, sangat-sangat apresiasi untuk mentalnya, untuk game plan yang bisa dijalankan dengan baik, dengan tenang, dengan determinasi yang tinggi tanpa sedikit pun goyah gitu ya selama 45 menit di babak kedua. Ini akan menjadi bekal yang sangat penting untuk nanti melawan Persija Jakarta di tanggal 16 Februari ya. Dan kita juga tampil full team, hopefully Maklo kembali, Terona Del Pino kembali, Edo mudah-mudahan juga fit, dan tidak ada juga yang absen karena akumulasi kartu. Nick dan Gustavo di pertandingan melawan PSIS bermain dengan bersih, dengan solid, tanpa banyak melakukan pelanggaran keras gitu ya. Kemarin tetap bisa aman gawang Persib Bandung. Ya memang di lain sisi PSIS di musim ini juga bukan PSIS yang setajam di musim lalu gitu ya, ketika masih ada Taisei, masih ada Carlos Fortes, dan ketika kondisi timnya juga masih sangat kondusif, tidak ada konflik-konflik di internal mereka.
Jadinya ya kita dalam tanda kutip tertolong juga dengan kondisi-kondisi tersebut yang membuat bisa membawa pulang 3 poin dari Semarang. Alhamdulillah. Seperti itu untuk review di pertandingan kali ini. Tolong koreksi jika ada salah-salah informasi atau salah-salah kata di kolom komentar. Pandangan-pandangan teman-teman mengenai match ini juga siapa. Yang pasti kalau man of the match kita semua sepakat Adam Alis. Gila di lini tengah. Top banget untuk Mas Adam ya. Mudah-mudahan bisa terus bikin konten kata-kata hari ini. Kayak gitu, oke. Sebelum ditutup, jangan lupa untuk subscribe channel Mata Persib. Jangan lupa untuk di like, di komen, dan di share juga konten-konten dari YouTube channel Mata Persib, dan di follow juga sosial media @matapersib, karena di situ juga kita aktif untuk discuss, untuk review, preview semua hal-hal yang berbau dengan pertandingan seperti itu. Oke, sampai jumpa di pertandingan selanjutnya, review melawan Persija nanti, dan semoga 3 poin lagi untuk Persib supaya makin nyaman berada di puncak klasemen. Tiris, jauh. Assalamualaikum. Hidup Persib.